Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Io Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Oke teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, ketemu kembali di channel ini yang akan menyajikan informasi mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pada video kali ini, Io Irwan akan membahas tentang contoh bagaimana kepala sekolah mengisi refleksi tindak lanjut. Langsung saja tanpa basa-basi, kita menuju ke menu kepala sekolah sebagai pegawai. Kemudian di bagian ini kita gulir ya, meskipun di sini ada banyak sekali info terbaru seperti data perencanaan yang sudah berhasil dialirkan, kemudian konfirmasi, namun kita tidak akan membahas tentang itu. Kita masuk di bagian pelaksanaan kinerja, gulir ke bawah di bagian ini, cek praktik kinerja. Kita akan mengisi bagian refleksi tindak lanjut. Nah, di bagian ini kita klik saja isi dokumen. Lalu di sini akan ada beberapa pertanyaan. Ada dua ya bagian di sini, di pilihan belajar, dan yang kedua nanti adalah di bagian pilihan belajar di ruang GTK. Nah, di sini nanti setiap pilihan itu ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan inspirasi baru. Kemudian yang kedua adalah perubahan praktik. Kemudian yang ketiga nanti terkait dengan 3 tantangan paling sulit. Kemudian rencana untuk mengatasi tantangan. Nah, di bagian sini nanti juga sama. Nah, kemudian apa yang kita isi di sini harus sesuai dengan tindak lanjut yang kita lakukan. Misalnya di sini saya menyusun jadwal program kegiatan, maka inspirasinya ini dari upaya tindak lanjut referensi ini, maka saya dapat inspirasi itu terkait apa. Nah, ini misalnya mencari referensi tambahan mengenai pelaksanaan program kegiatan yang telah berjalan baik, maka inspirasinya bisa terkait dengan saya mendapat pengalaman yang baru berdasarkan hasil pencarian referensi yang telah saya lakukan, misalkan seperti itu. Jadi inspirasinya nanti harus berkaitan dengan upaya tindak lanjut yang telah kita lakukan. Kemudian terkait dengan inspirasi ini, rencananya adalah perubahan praktiknya adalah saya akan menyusun rencana program kegiatan baru berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti guru dan komite sekolah untuk menyusun langkah pelaksanaan program. Nah, jadi ini contoh ya, nanti teman-teman juga bisa melakukannya. Kemudian tantangan tersulitnya apa? Nah, ini adalah menentukan waktu untuk koordinasi. Jadi waktu koordinasi itu meskipun di sekolah itu kita sering bertemu, kan tentunya tidak bisa setiap hari kita lakukan koordinasi dengan mudah ya, terutama nanti juga harus koordinasi dengan komite sekolah, berarti harus menentukan waktu yang tepat. Kadang kita juga di sekolah juga banyak sekali kegiatan yang datangnya bersamaan, seperti lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian sikap dari warga sekolah terhadap program baru. Nah, ini juga
merupakan tantangan yang harus kita pecahkan. Ketika ada program baru, kita harus lihat juga sikap dari warga kita itu seperti apa. Apakah mereka menolak, apakah mereka antusias. Nah, tentunya ini merupakan tantangan yang harus kita pecahkan. Nah, semoga nanti dengan kita berusaha memberikan solusi, nah, sikap warga sekolah ini bisa menerima dan tentunya menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang tantangannya adalah perencanaan anggaran yang sesuai dengan program yang akan dijalankan. Jadi menentukan anggaran itu juga harus disesuaikan dengan RKAS, kemudian SIPD dan lain sebagainya. Apakah itu juga bisa dianggarkan atau tidak? Ini nanti juga harus dipikirkan baik-baik. Jadi ada tantangan waktu, kemudian sikap, dan ada perencanaan anggaran. Misalnya seperti itu. Kemudian cara mengatasinya, tentunya di sini koordinasi dengan beberapa pihak yang terlibat untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan diskusi bersama. Jadi kita diskusikan bersama, kita koordinasi, bisa lewat pesan, bisa kita datangi komite, kita bisa diskusi dengan guru, tentukan tanggalnya yang tepat, kemudian melaksanakan diskusi ini nanti menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah memberikan sosialisasi mengenai program sekolah terkait dengan tujuan yang akan dicapai melalui program sekolah tersebut. Jadi kita sampaikan kepada guru, komite, tujuan dari program yang kita tawarkan itu apa, kemudian siapa yang akan dilibatkan, bagaimana anggarannya, kemudian bagaimana peran dari guru, komite, dan nanti siswa pelibatannya seperti apa, sampai nanti orang tua. Jadi kita sampaikan dengan seperti ini, maka nanti pihak-pihak tersebut bisa mengetahui tujuan dari program, sehingga nanti sikapnya bisa menerima dan tentunya menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Melakukan diskusi bersama dengan guru dan komite sekolah terkait rencana anggaran program sekolah di tahun yang akan datang atau di masa perubahan anggaran. Jadi program kita itu nanti akan dilaksanakan kapan, kemudian nanti bisa dianggarkan di tahun yang akan datang atau nanti di kegiatan perubahan, misalnya di tahap yang kedua ya, jadi bisa di semester kedua itu bisa dilakukan perubahan anggaran. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya kan opsional, tapi nanti karena di sini diisi, maka kita isi di sini. Kalau di sebelumnya di bagian tindak lanjut tidak diisi, mungkin di sini juga tidak diisi, karena ini di sini saya isi komunikasi efektif. Nah, di sini adalah harus dimasukkan inspirasi-inspirasi baru yang terkait dengan kegiatan komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan. Nah, inspirasinya apa? Saya mendapatkan banyak ide dan gagasan dari warga sekolah, yaitu guru dan tenaga kependidikan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari inspirasi ini
saya akan mengagendakan kegiatan diskusi bersama dengan warga sekolah untuk saling memberikan ide atau gagasan terkait program sekolah di masa mendatang. Ya, jadi saya berikan ruang diskusi untuk guru atau tenaga kependidikan, mereka menyampaikan gagasannya, program-program apa yang bisa ditampilkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin kalau di SMP ya kelas 7, 8, 9, dan lain sebagainya. Kemudian tantangan yang paling sulit adalah tentunya tidak mudah ya. Di sini adalah keberanian guru dan tenaga kependidikan dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, jadi kadang mungkin ada wadahnya, tapi mungkin guru dan tenaga kependidikan itu juga ada yang enggan atau sungkan untuk menyampaikan pendapat. Nah, di sini kita motivasi terus agar nanti setiap orang bisa memberikan gagasan atau ide itu terkait dengan program yang akan dilakukan oleh sekolah. Kemudian terkait dengan biaya pelaksanaan kegiatan. Jadi biasanya tantangan itu juga akan berkaitan dengan anggaran. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat padat di sekolah. Jadi biasanya sekolah itu sudah ada kegiatan yang banyak sekali. Kalau kita tambah dengan kegiatan diskusi untuk fasilitasi ini juga nanti perlu dipertimbangkan waktu yang tepat, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kita motivasi gurunya untuk mengatasi keberanian itu. Kemudian menyusun anggaran jika memungkinkan, atau melakukan kegiatan yang diupayakan tanpa menggunakan anggaran. Terus untuk waktu, melakukan diskusi dan kesepakatan bersama dengan guru dan tenaga kependidikan. Nah, setelah kita mengisi semua ini, nah kita bisa menyimpan draft atau kita kumpulkan. Nah, coba kita kumpulkan saja. Setelah itu kita centang. Kita centang, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, maka di bagian ini akan tercentang hijau, kita bisa ubah atau tidak. Kemudian nanti kita tunggu atasan atau penilai untuk menilai praktik kinerja kita. Nah, untuk praktik kinerja artinya ini sudah selesai ya, terkait sampai di bagian refleksi tindak lanjut ini. Nah, teman-teman semuanya silahkan ikuti terus channel IO Irwan ini, nanti akan ada informasi-informasi terup to date terkait dengan dunia pendidikan. Nah, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari IO Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.